Tuhan Yesus sangat baik dan Ia senantiasa baik dan tidak pernah berubah. Salah satu yang baik yang terjadi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibawa ke pengertian yang sesungguhnya apa itu gereja. Dan kami dengan sukacita Gereja Baptis Indonesia Getsemani TPW Amanat Agung Jakarta bersama mitra kami Heartcry Missionary Society mempersembahkan seri pendalaman Alkitab mengenai gereja yang berjudul Gereja Kristus, Cara Kristus. Bab 1. Pengantar. Jantung dari iman Kristen adalah Injil Tuhan Yesus Kristus. Gereja merupakan wadah atau arena atau tempat di mana kita bertumbuh dalam pemahaman akan Injil Tuhan Yesus Kristus dan hidup yang kian berpadanan dengan Injilnya. Karena alasan tersebut dan banyak alasan lainnya, tepatlah bila dikatakan bahwa pengertian kita tentang gereja dan komitmen kepadanya mutlak perlu bila kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, setia, dan taat. Makna gereja. Kata gereja atau bahasa Inggrisnya church kemungkinan besar berasal dari kata Yunani kirikon yang dipakai dalam frasa kyriakon doma atau rumah Tuhan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 15, Paulus menyebut gereja sebagai keluarga Allah yang dalam bahasa Yunaninya oikosteo. Jadi, pengertian bahwa gereja adalah rumah Tuhan cukup dekat atau mirip dengan definisi Alkitab. Namun perlu diingat bahwa rumah yang dimaksud bukanlah bangunan, melainkan orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Zaman sekarang kata gereja telah banyak kehilangan maknanya sehingga kita sering mendengar orang Kristen berkata, "Aku pergi ke gereja." Atau jam berapa gereja dimulai, atau tadi gerejanya bagus ya. Semuanya itu bertentangan dengan pandangan Alkitabiah tentang gereja. Dalam perjanjian baru, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai jemaat adalah eklesia. Kata ini berasal dari kata kerja ekaleo. Ek adalah keluar, kaleo adalah panggil. Sehingga secara harfiah artinya memanggil keluar. Kata ini biasa dipakai dalam dunia Yunani Romawi untuk menggambarkan segala jenis pertemuan dan perkumpulan orang. Dalam Kisah Para Rasul, kata ini bahkan dipakai untuk merujuk pada kumpulan orang yang hadir bersama-sama untuk menganiaya umat Allah. Yang dapat kita lihat dalam Kisah Rasul 19 ayat 32, ayat 39 dan ayat 41. Kata eklesia memang dipakai secara luas dalam masyarakat Yunani, tetapi para penulis perjanjian baru mengadopsi kata ini untuk menamai komunitas orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah dipanggil keluar dari dunia ini oleh Allah, supaya mereka menjadi umatnya bagi kemuliaannya, supaya mereka dibangun bersama-sama, dan supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Gereja yang am dan gereja lokal. Dalam perjanjian baru, kata eklesia dipakai untuk menunjukkan dua aspek atau wujud gereja, yaitu gereja yang am
dan gereja lokal. Penting bagi kita untuk memahami arti kedua istilah itu serta kaitannya satu sama lain. Gereja yang am. Gereja yang am mengacu pada semua orang dari segala zaman yang telah ditebus melalui iman dalam Tuhan Yesus oleh korban pendamaian anaknya Yesus Kristus. Gereja yang am meliputi orang-orang percaya dalam zaman Perjanjian Lama yang diselamatkan oleh iman mereka pada wahyu Allah. Juga orang percaya dalam Perjanjian Baru atau zaman Perjanjian Baru yang diselamatkan oleh iman mereka pada wahyu yang sudah genap mengenai rencana penebusan Allah dalam Injil anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Seluruh gereja atau jemaat dipersatukan dalam satu ikatan, yaitu darah anak Allah yang telah menebus mereka. Mereka melampaui segala zaman dan akan menyembah serta melayani Dia dalam kekekalan. Gereja lokal. Gereja lokal mengacu pada perkumpulan jemaat atau orang percaya di suatu lokasi tertentu di seluruh penjuru dunia. Untuk memahami hubungan antara dua aspek gereja tersebut, gereja lokal adalah wujud yang terlihat pada tempat tertentu dan waktu tertentu dalam garis sejarah gereja yang am. Berikut ini beberapa ayat Perjanjian Baru yang berbicara tentang gereja lokal. Jemaat di Antioquia di dalam Kisah Rasul 13 ayat 1. Di Kaisarea dalam Kisah Rasul 18 ayat 22. Di Kengkrea, Kisah Rasul 15 ayat 41. Di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 2 dan 2 Korintus 1 ayat 1. Di Efesus, Kisah Rasul 20 ayat 17, Efesus 1 ayat 1 dan Wahyu 2 ayat 1. Jemaat-jemaat di Asia Kecil, 1 Korintus 16 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 4. Jemaat di rumah Priskila dan Aquila di dalam Roma 16 ayat 3, 1 Korintus 16 ayat 19, dan di rumah Filemon dalam Filemon 1 ayat 1 sampai 2. Pentingnya gereja lokal. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah anggota gereja yang am, yakni kumpulan besar orang percaya dari segala zaman dan segala tempat di muka bumi. Alkitab juga menjanjikan bahwa suatu hari kelak kita semua akan dikumpulkan di dalam hadirat Allah di surga, dalam pertemuan yang kekal dan sempurna, yang dijelaskan di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Inilah pengharapan orang percaya di masa depan. Namun selama kita masih tinggal di bumi ini, Perjanjian Baru lebih menekankan pentingnya gereja lokal. Tempat di mana setiap kita diperintahkan untuk bersekutu dan melayani demi pertumbuhan bersama bagi setiap anggotanya. Pendalaman Alkitab ini disusun untuk pembelajaran mengenai kebenaran tentang gereja lokal. Tujuan kita ialah mempelajari hakikat, tujuan, dan tatanan gereja berdasarkan Alkitab. Juga untuk menentukan bagaimana kita harus menjalani hidup ini sebagai orang Kristen yang taat di hadapan Allah di dalam komunitas iman. Dalam meraih tujuan ini ada 3 kebenaran penting yang perlu senantiasa kita ingat. Gereja adalah ciptaan Allah dan milik Allah, maka gereja amat sangat berharga baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja harus berjalan sesuai kehendak Allah sebagaimana yang diwahyukan dalam Alkitab. Kita tidak berhak merebut otoritas Allah
atau melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri. Dan yang ketiga, kita harus menjadi anggota yang setia dalam satu gereja lokal demi kemuliaan Allah, pertumbuhan umat Allah, dan pemberitaan Injil bagi dunia.